Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang analisis isu terkait upaya mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nurse Gina Hoirunisa Sarta SK, Angkatan 2, Kelompok 3 CPNS 2022. Di sini ada langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama ada identifikasi beberapa masalah, kemudian menemukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Ada analisis dampak isu jika tidak diselesaikan dan menemukan alternatif pemecahan dengan analisis SWOT. Beberapa identifikasi dari masalah yang saya dapatkan, yang pertama kurang sumber daya manusia yaitu perawat dengan faktanya pelayanan kepada pasien yang tidak optimal, kemudian kurangnya kelengkapan catatan medis baik di rawat inap maupun di rawat jalan yang faktanya masih adanya resume medis yang tidak sesuai dan dikembalikan ke dokter penanggung jawab untuk dilengkapi. Selanjutnya ada kurang pengetahuan tentang sistem klaim BPJS yang faktanya banyak klaim yang tidak dibayarkan BPJS, kemudian kurang optimalnya pengembalian resume medis oleh rawat inap yang faktanya banyak resume medis yang terlambat dilakukan verifikator. Dan selanjutnya ada kurangnya ketersediaan obat dan alkes yang faktanya proses pengobatan pasien menjadi kurang optimal, kurangnya kepatuhan perawat dalam menjalankan prosedur SOP yang faktanya kurang optimalnya tindakan pasien yang sesuai dengan SOP yang berlaku. Nah, di sini saya menemukan isu prioritas dengan menggunakan metode USG. Yang pertama, kurangnya sumber daya manusia itu perawat untuk pelayanan optimal dengan kriteria USG 444 dengan nilai 12. Kemudian ada nomor 2, kurangnya kelengkapan catatan medis baik di ranap maupun di rajal untuk proses pengklaiman dengan kriteria USG 554 dan nilai 14. Nomor 3 ada kurang pengetahuan tentang sistem klaim BPJS untuk proses pengklaiman dengan kriteria USG 344 dengan nilai 11. Yang keempat ada kurang optimalnya pengembalian resume medis oleh rawat inap untuk percepatan klaiman yang kriteria USG-nya 334 dengan total nilai 10. Kemudian nomor 5 ada kurangnya ketersediaan obat dan alkes untuk pengobatan pasien yang lebih optimal dengan kriteria USG 333 dengan nilai 9. Kemudian terakhir ada kurangnya kepatuhan perawat dalam menjalankan prosedur sesuai SOP untuk kinerja yang optimal dengan kriteria USG 535 dan total nilai 13. Dari sini kita dapat menyimpulkan ya bahwa ranking pertama itu jatuh pada nomor 2, isu nomor 2 yaitu kurangnya kelengkapan catatan medis baik di rawat inap maupun di rawat jalan untuk proses pengklaiman dengan kriteria USG nilai U-nya 5, S5 dan G5 dengan total nilai 14. Dan itulah yang akan saya ambil isunya, yang akan saya paparkan kembali. Nah, dari ranking pertama itu ada kurang kelengkapan catatan medis baik rawat inap maupun rawat jalan yang analisis dampak isu jika tidak diselesaikan akan terlambatnya untuk dilakukan verifikator, kemudian akan memperlambat mengcoding untuk pengklaiman, kemudian juga akan menghambatnya pengiriman berkas-berkas tersebut ke BPJS yang tentunya akan mempengaruhi nilai keuangan di suatu rumah sakit tersebut. Setelah itu saya menemukan alternatif pemecahan dengan analisis SWOT. Apa sih SWOT? SWOT adalah Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Strength dan Weakness merupakan faktor internal dan Opportunity Threat adalah merupakan faktor eksternal. Apa saja sih faktor internalnya? Yang pertama ada Strength, dukungan DPJP dalam melengkapi resume medis beserta coding. Kemudian juga ada dukungan SIM RS untuk mempercepat resume digital. Di Weakness ada sosialisasi dan pengarahan tentang kebutuhan kelengkapan resume medis beserta pengkodingan. Faktor eksternal ada Opportunity. Yang pertama pengembangan resume digital, kemudian peningkatan peran IT SIM RS. Dan terakhir ada di Threat, yaitu perubahan dari penulisan di kertas ke digital. Tuntutan rekam medis di digital. Ya, memang ini semua tidak mudah. Tapi jika kita mau, kita akan mengubahnya
dari sistem paper menjadi sistem paperless, yang tentu saja dapat memudahkan kinerja yang berada di rumah sakit tersebut. Setelah menemukan alternatif pemecahan dengan analisis SWOT, saya menemukan gagasan untuk penyelesaian isu tersebut. Yang pertama ada mengurangi kesalahan membaca resum, sosialisasi pengkodingan resum medis, mempercepat pengumpulan resum medis untuk verifikasi dan mempercepat pengklaiman. Nah, sekian gagasan untuk menyelesaikan masalah isu tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.